warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Doa ibu bersama kalian, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah menyepakati mengenai kontrak belajar. Di video kali ini kita akan mulai dengan kompetensi dasar yang pertama. Tapi sebelumnya ibu akan memperkenalkan dulu tim pengajar untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Yang pertama adalah Ibu Halimah Hairiah SPD yang akan mengajar kalian di kelas 8A sampai 8F. Dan Ibu yang akan mengajar di kelas 8G sampai 8J. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk di kompetensi dasar yang pertama ya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kompetensi dasar yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama adalah bahwa setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui daring ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mensyukuri kedudukan dan fungsi serta arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dibahas mengenai dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usul dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh tim Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara diartikan bahwa Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah yang fundamental. Hal itu tercantum di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarki dan piramida. Artinya,
Tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan saling menjiwai satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan ketatanegaraannya, baik dalam urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi. Fungsi apa saja itu? Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kedudukan Pancasila yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang keenam, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Hari ini kita sudah membahas mengenai kedudukan Pancasila. Tetap semangat berada di rumah, belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Hari ini tidak ada tugas buat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.